Shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan selalu setia. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah pagi hari ini kita satukan hati kita. Kita bersama-sama mengucap syukur, mengagungkan Dia, tinggikan Dia. Karena apa yang Dia sudah perbuat dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di hari yang baru. Sungguh kami menikmati bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Bagaimana pemeliharaan-Mu hari lepas hari, selalu kami rasakan betapa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami menyatukan hati kami bersama dengan semua umat kudus-Mu yang ada di tempat ini untuk bersama-sama meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, karena hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kekalan nama-Mu sampai selama-lamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Sekarang bersama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan terpuji padamu, Tuhan Adam. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang
hari ini kita fokus saja kepada Dia. Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Dan hanya Dia yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Begitu agung dan dahsyatnya Dia. Begitu luar biasanya perbuatan tangannya bagi setiap kita. Yang Dia sudah kerjakan, dan saat ini Dia sedang kerjakan, bahkan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali bersama-sama katakan itu, yes, amen. Ku mau memuji-Mu, ku selalu hanya Kau yang layak Tuhan. Ku mau menyembah selama-lamanya, hanya Engkau yang mau bisa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bagi hari ini sungguh kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh rindu Tuhan menyatukan hati kami, hanya tinggikan dan agungkan nama di atas segala nama, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang berkemuliaan kita. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, pujian, dan taat. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Amin.
kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami begitu luar biasa. Ada begitu banyak rintangan dan tantangan yang menghadang hidup kami. Tapi kami merasa bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Dan Kau sudah nyatakan perbuatan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau tempat keselamatan kami. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku,
Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau. Terpujilah namamu Tuhan di atas segalanya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami inginkan dalam hidup kami Tuhan. Saat indah ini kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Inilah hidup kami. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah melayakkan kami. Engkau sudah memilih kami, menjadikan kami anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tolong kami urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Urapi lidah, mulut, bibir hamba-Mu, apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan hati hamba-Mu ini boleh melakukan apa yang Tuhan suruhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kau saja yang beracara dari pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Gitu ya. Saya tahu bahwa saat ini kita sedang merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tahu kehadiran kita pada pagi hari ini adalah ingin menyenangkan Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan boleh menyampaikan apa yang ada dalam hatinya ya untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita mengintip surga. Boys, tadi ditanya Pak Gembala, ngapain mau ngintip-ngintip surga? Ya iyalah, tujuan akhir kita kan ke sana. Jadi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengintip di surga itu ada apa? Di surga itu seperti apa? Ya, kenapa kita mau ke sana? Nah, tujuan akhir keselamatan adalah surga. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang surga. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan dulu, saya pernah menyampaikan tentang mengapa kita hidup di dunia ini nggak enak, gitu ya. Banyak penderitaan, bisa sakit, dan sudah mengikut Tuhan itu kok masih aja banyak hal-hal yang membuat kita tuh nggak nyaman di bumi ini ya. Saya ingatkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Kata Tuhan Yesus, kita bukan berasal dari dunia ini, makanya dunia ini tidak nyaman bagi kita. Itu bahwa juga dikatakan bahwa tanah yang kita injak ini adalah sudah dikutuk karena dosa awal itu, sehingga kalau kita bekerja cari makan, itu yang dihasilkan apa? Masih ingat yang dihasilkan apa? Pekerjaan semak duri dan rumput duri. Gak ada yang baik di dunia ini. Dunia ini membenci kita.
ingat ya, kita ini juga diperebutkan oleh Tuhan, juga diperebutkan oleh iblis. Tuhan ingin membawa kita ke surganya yang mulia, tetapi iblis ingin menarik kita ke neraka, tempatnya dia. Tuhan tak pernah menciptakan neraka untuk anak-anaknya, gak pernah. Manusia tidak diciptakan untuk masuk neraka, tetapi untuk masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi umat-umat yang dipilih ini, kita akan menjadi warga kerajaan surga yang ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya. Neraka buat apa? Buat iblis dan para pengikutnya, bukan buat kita. Jadi jangan mau ditarik-tarik sama iblis, jangan beri kesempatan pada iblis. Ingatlah, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum hendak mencari orang yang ditelannya. Kita jangan mau ditelan sama iblis. Ya, itu. Jadi memang di dunia ini kita tidak nyaman, tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita. Kemarin di kaum wanita juga saya ingatkan, Tuhan Yesus itu sering mengingatkan kita hal kerajaan surga itu seperti apa. Ya, dari kaum wanita kemarin saya ingatkan bahwa kita supaya bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan mengenakan pakaian kekudusan. Puji Tuhan, sampai saat ini kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, itu karena pemeliharaan Tuhan. Jadi kita semua ya, yuk sekarang kita mengintip surga. Ya, surga itu kalau kita ini belajar dari firman Tuhan ya, yang ada dalam firman Tuhan kita pelajari, tapi yang nggak ada dalam firman Tuhan nggak perlu kita tahu. Kadang-kadang kita ini dengar gitu, oh dan kalau dari yang lain itu seperti ini, kalau dari orang ini tuh seperti ini, nggak perlu. Itu akan menyesatkan kita. Tapi yang ada dalam firman Tuhan kita pegang, ya, kita jadikan pegangan bagi kita, ya. Puji Tuhan, mari. Surga itu ada tingkatannya, ternyata ya, ada tingkatannya. Dan yang saya pelajari bahwa yang langit pertama itu adalah menunjukkan yang di sekitar bumi ini, yang masih juga dalam jangkauan mata kita, seperti burung-burung di udara, hewan-hewan itu bisa kita jangkau dengan mata rohani, mata jasmani kita. Itu langit yang pertama, ya, tingkatan surga, tingkatan yang langit yang pertama, ya. Ada di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, menjadikan manusia menurut kemampuan supaya mereka berkuasa, dan burung-burung di udara termasuk diantaranya. Gak usah dibaca nanti kelamaan. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi Kejadian 7 ayat 3, burung-burung di udara, 7 pasang dan sebagainya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 8, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut itu disebutkan. Jadi yang nampak oleh mata kita. Sedangkan langit yang kedua itu ada dua kemungkinan. Langit yang kedua dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Nah, jadi di sana dikatakan bahwa langit yang kedua itu kemungkinan yang kita lihat seperti bintang-bintang, galaksi, gitu ya, matahari. Nah, itu di langit yang kedua. Kemungkinan yang kedua, langit yang kedua itu dihuni oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena Alkitab mencatat ada wilayah di luar atmosfer. Dan kemungkinan lapisan langit tempat kuasa-kuasa gelap dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu disebutkan oleh firman Tuhan. Terus Ulangan 17 ayat 3
Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau sekedar tentara lain langit, hal yang telah kularang itu. Jadi di langit yang kedua itu seperti itu. Terus Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, itu yang disebutkan dalam firman Tuhan. Efesus 6 ayat 12 ini, yuk kita baca ya. Efesus 6 ayat 12, kita baca bersama-sama yuk, biar kita tahu. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu adalah disebutkan eporanios ya, celestial above sky, jadi di atas langit. Itu langit yang kedua, kemudian seperti itu. Nah, yang langit ketiga ini, adalah surga kita, tempat yang terbaik, langit yang tertinggi. Itu ya, tempat Allah bertahta, malaikat-malaikat dan makhluk surga bertahta di langit yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama, ini yang kita senang untuk bahas, yang tadi hanya sekilas saja ya. Mazmur 2 ayat 4. 2, 3. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi nanti di sana tuh ada tempatnya yang bersemayam di surga itu bisa tertawa, bisa berolok-olok. Nah ini kita mulai senang ya melihat kayak gini. Lucu, Tuhan bisa tertawa, mengajak kita bersama-sama. Terus Matius 23 ayat 22. Matius 23 ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Nah, ini di langit yang ketiga. Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, dan seterusnya. Jadi ada tahta di surga itu di sana nanti. Langit di atas segala langit. Ulangan 10 ayat 14. Ulangan 10 ayat 14. Mau membaca ya, biar kita senang gitu, biar kita merasakan sukacitanya gitu ya. Ulangan 10 ayat 14, ya baca bersama-sama. 2, 3. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tuhan Allah kita itu yang mempunyai langit di atas langit. Dia bertahta di sana. Jadi tujuan akhir keselamatan itu adalah surga yang disebut dengan langit baru dan bumi yang baru. Ya, langit baru, bumi baru. 2 Petrus 3 ayat 13. Karena kalau di rumah nggak pernah dibaca, jadi kalau di sini saya ajak baca bersama-sama. Saya tahu, jangan senyum-senyum. Ya. 2 Petrus 3 ayat 13, 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, itu sudah dijanjikan loh. Bukan hanya di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama juga ada. Yesaya 65 ayat 17. 2, 3. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Di langit yang baru dan bumi yang baru nanti, kita nggak ingat yang dulu-dulu.
Ya, makanya di sana nanti nggak ada nanti ada kita baca bersama-sama biar kita tahu benar apa yang ada di sana, nanti kita kemana dan apa yang harus kita lakukan di sana. Ya, Yesaya 66 ayat 22. Yesaya 66 ayat 22. 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Oh, luar biasa kan? Nanti tujuan kita ke sana. Jadi kalau di sini kita nggak nyaman, kita nggak enak, kita banyak kesulitan, kesusahan apa yang kita hadapi di depan, don't worry, be happy. Nanti kita akan tinggal di tempat yang nyaman, yang tidak ada penderitaan. Sudah dikatakan, dijanjikan sejak zaman dahulu. Wahyu 21 ayat 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Tuh loh. Jadi nanti tuh bumi ini udah nggak ada lagi, laut pun nggak ada lagi. Bahkan nanti laut akan mengeluarkan orang-orang yang ada di dalamnya. Wah, luar biasa ya. Apa yang ada di sana itu jelas diproyeksikan untuk warga kerajaan. Kita ini warga kerajaan surga. Nah, Yesus itu punya kualitas upah gitu ya. Makanya kadang-kadang kita heran, mengapa Tuhan Yesus mengatakan upahmu besar di surga. Kayak gitu-gitu. Nanti di sana tuh ada kualitas. Apa yang kita kerjakan sekarang ini dicatat. Jadi hati-hati, jangan berkata enak yo, apa sih enggak waktunya enggak banyak tersita untuk pelayanan misalnya. Enak ya, yang bisa jalan-jalan, yang bisa tidurnya tuh enggak usah bangun pagi-pagi karena harus main musik, karena harus jadi WL, singer, jadi petugas, ngerepoti gitu ya. Gak enak ya, gak usah ke gereja. Sekarang kan bisa online saja, nanti gampang lah sambil tidur-tiduran kayak gitu. Itu semuanya ada kualitas. Ayo kita baca Matius 5 ayat 12 dan Matius 6 ayat 1. Matius 5 ayat 12. 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ada upah di surga ya. 2 Matius 6 ayat 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dan dari Bapamu yang di surga. Hati-hati. Jadi ada yang tidak dapat upah, tidak beroleh upah, ya. Dan ada yang dikatakan upahmu besar di surga. Jadi ada tidak dapat upah, sedikit dapat upah, dan upahmu besar di surga. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Ada nggak dapat upah, sedikit upah dan besar upahnya? Ada kualitas upah di sini. Jadi kadang-kadang baca tuh bingung, apa maksudnya? Kok upahmu besar di surga? Ya karena ada kualitasnya. Gitu. Di sana nanti itu orang akan makan dan minum seperti di bumi loh, percaya nggak? Ya. Ini dikuatkan dengan pernyataan Yesus waktu dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur secara fisik sampai pada kedatangan kerajaan surga secara fisik. Lukas 22 ayat 18. Ini supaya kita tahu ya, supaya kita tahu, gerambiang gitu loh, enggak samar-samar gitu. Setidaknya kita tuh, oh iya, ngerti gitu ya. Yuk
Lukas 22:18, 2, 3. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi artinya nanti kalau kerajaan Allah telah datang itu bisa minum anggur, ya kan? Ya, itu ya. Terus kita terus baca Lukas 24 ayat 41 sampai 42. Lukas 24 ayat 41 sampai 42. Nah, 2, 3. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ini ketika Yesus sudah dalam tubuh kemuliaan. Dia datang kepada murid-muridnya. Bingung, muridnya tuh kayak bingung, gak mengenali Yesus gitu. Kalau kamu kok bingung katanya. Malah Yesus bilang supaya menyatakan bahwa dia sudah kembali, dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia tanya, adakah padamu makanan? Jadi ini artinya kita akan minum kayak gitu ya. Bisa makan ikan goreng, kesukaannya apa? Ayam goreng, apa namanya, pecel lele, apa yang disuka, nanti kita bisa makan dan minum. Jadi dulu saya beranggapan bahwa di surga itu nanti cuma memuji dan menyembah Tuhan tol. Saya pikir piye ya nanti kehidupan di sana itu ya. Saya tidak bertanya, cuma bingung gitu loh dalam hati. Tapi setelah kita baca-baca ini, nanti itu di sana kita akan seperti ini, tapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena bumi ini akan berlalu, bisa di-replace atau bagaimana caranya kita nggak tahu. Yang pasti kita akan menikmati tempat yang indah itu, dimana kita bisa menikmati apa yang enak-enak, tetapi tanpa penderitaan. Ya, asik kan ya? Itu. Nah, makan ikan goreng masih bisa. Ya. Yohanes 21 ayat 5. Yohanes 21 ayat 5. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini Yesus juga sudah dalam tubuh kemuliaannya, butuh lauk pauk juga, gitu ya. Kita bisa nanti di sana seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana kondisi di sana. Ayo kita sekarang baca bersama-sama di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Ini juga perlu kita tahu detailnya di sana tuh seperti apa. Ayo, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Saya minta yang suaranya keras bisa membaca 5 orang bergantian. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, banyak 22, 23, 24, 25. 9 orang, masing-masing 2 aja, masing-masing 2 yang dari depan-depan. Dimulai dari Yesi, berdirilah dan bacalah Yesaya 65 ayat 17 dan 18. Yang keras. Yesaya 65 ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, padahal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kau ciptakan, sebab sesungguhnya yang kuciptakan ya. Oh iya, yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Oke, Jojo. Ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi rang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda,
Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Tuhan. Mudah terus. 21 dan 22. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Puji Tuhan. Mari satu-satu aja ya. Ayo berdiri. Yang keras. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada di sekitar mereka. Amin. 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sudah berbicara, aku sudah mendengarkan. Wah, asik sekali. Ya, 25. Segala dan anak domba akan bersama-sama makan bubur. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari bubur. Tidak ada akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di sirap gunungku yang kudus firman Tuhan. Iya, yuk kita baca bersama-sama yang ayat 25 ini ya. Yuk, 2, 3. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Seperti itu, ini sudah ditulis di Perjanjian Lama di kitab Yesaya. Jadi benar-benar Tuhan itu bikin itu sesuatu tuh sudah dirancang sedemikian rupa untuk kita. Coba tepuk tangan dulu untuk kita. Haleluya. Untuk kita nanti bisa mainan sama ular ya. Bisa mainan sama singa gitu ya. Dan dia tidak akan menyakiti kita seperti di zamannya Adam dan Hawa. Allah kita tidak pernah menyerah. Kalaupun kita gagal, berapa kali kegagalan itu? Ya, pada waktu Tuhan ingin mengajak sebuah keluarga untuk ke kerajaannya. Awalnya dia menciptakan Adam dan Hawa. Tetapi gagal, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Menyerah Tuhan kita tidak. Dia memilih umat pilihannya. Siapa umat pilihan Allah? Bangsa Israel. Jangan tanya, loh kok bangsa Israel? Kenapa kok bukan bangsa Indonesia? Itu kedaulatannya Allah. Ya, yang penting Allah itu ingin mengajak sebuah keluarga untuk masuk dalam kerajaannya, untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Hidup nyaman, damai, sejahtera. Tetapi bangsa Israel pun gagal. Padahal udah diambil dari tanah Mesir, dibawa ke tanah Kanaan. Yang masuk cuma 2 orang. Lalu mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Bapa sendiri tidak menyerah, dia datangkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak menyerah Tuhan kita. Allah tidak menyerah untuk membuat kita tetap menjadi umat pilihan. Meskipun gagal berkali-kali, dia sampai menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Bayangkan, itu pun banyak yang gak mau, banyak yang menolak dan tidak mau mengenakan pakaian pesta, padahal diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Kita jangan begitu. Kita ini yang bukan awalnya bukan umat pilihan, yang dulu saya pernah ajarkan bagaimana kita harus menjadi teknon-teknonnya Allah, umat yang dewasa.
Tuhan ingin mempersiapkan kita saat ini untuk memasuki kerajaannya yang kekal. Jadi Tuhan gak mau main-main lagi. Dipersiapkan sedemikian rupa supaya kita ini layak di sana. Makanya Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Masuklah, kenakanlah pakaian kekudusan. Nggak mau Tuhan di sana nanti masih ada orang jahat lagi, masih bisa dibujuk sama iblis lagi. Lucifer sudah jatuh, Adam dan Hawa jatuh. Makanya Tuhan ini ekstra hati-hati. Kita diberi kesempatan saat ini untuk kita bisa mendapat tempat yang sesungguhnya, tempat yang indah, damai, sejahtera selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Kita harus tahu, kemarin ada yang bilang, banyak, bukan hanya kemarin, berhari-hari saya tuh capek ya, lumayan capek gara-gara gini. Gara-gara itu ada lagu Tuhan Selalu Menolongku yang dinyanyikan oleh Koko Singkir dan Cece Monica. Itu sudah saya upload setahun yang lalu. Terus saya tuh ya nggak iseng sih, cuman maksudnya ingin share lagi gitu ya. Saya share ke grup-grup. Ya, tahu nggak? Yang awalnya tuh cuman yang nonton tuh 242. Sekarang sudah hampir 1000 yang nonton. Viewernya tuh hampir 1000. Dan di setiap grup itu semua mau ambil apa gitu. Terus banyak yang ngechat saya pribadi, tolong doakan saya ini. Loh, ini apa ini? Saya bersyukur itu bisa memberkati gitu ya. Ternyata banyak sekali orang-orang saat ini tuh susah luar biasa. Kelihatannya baik-baik saja, tapi ceritanya tuh ya ampun Tuhan, melas gitu ya. Kasihan sekali. Banyak yang ngomong tuh saya itu dikucilkan lah, padahal saya sudah pelayanan katanya. Tuhan kok gak tolong saya. Ada lagi yang bilang, tolong doakan saya gak tahu ke depannya seperti apa. Apakah benar Tuhan itu menolong saya loh? Ya Tuhan, kasihan gitu ya. Banyak sekali kondisi saat ini termasuk kita. Mungkin kita masing-masing juga punya keadaan seperti itu. Terus ada yang bilang saya pengen mati. Saya udah gak tahan hidup di dunia ini. Terus ada yang bilang sama orang tuanya dibuang, sama teman-temannya nggak dianggap. Kalau anak muda mungkin kalau nggak dianggap teman itu sesuatu gitu ya, rasanya nggak tahu mungkin gimana. Kalau nggak dianggap sama teman itu mungkin sakit gitu ya, sakitnya tuh di sini gitu mungkin. Banyak sekali. Saya bilang ya Allah Tuhan, dengan satu pujian itu bisa membuat mereka bisa curhat gitu ya. Itu sungguh luar biasa bagi saya. Terima kasih Tuhan. Ya, ini mati ya ampun. Ada yang bilang katanya saya pernah bunuh diri saya pernah bunuh diri nggak berhasil. Saya kadang nggak saya tanggapi ya. Ada lagi yang minta uang lah. Minta pulsa loh ya. Lucu-lucu orang-orang itu ya, puji Tuhan. Jadi jangan seperti itu. Kita harus tahu. Saya sampaikan minggu lalu di rumah Koko Doni, ya, jangan ingin mati kalau kondisi kita tidak baik. Karena ingat ya, kalau mati selama kita menunggu Bapak datang menjemput kita, Tuhan Yesus datang, itu ada 2 tempat kalau kita mati. IKN lebih pinter dari saya. Yang satunya namanya Firdaus, ya, yang satunya namanya Hades. Saya bacakan ya. Jadi Perjanjian Baru mengindikasikan
Kalau Hades itu, Seol itu adalah tempat sementara di mana semua jiwa orang yang tidak percaya dikurung untuk kelak dibangkitkan dan diadili di pengadilan tahta putih. Kalau orang percaya yang meninggal itu jiwanya akan berdiam di hadirat Allah, yaitu di Firdaus, seperti cerita orang kaya dan Lazarus. Ayo kita baca itu penting sekali supaya kita tahu. Yuk kita baca Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Yang sudah tahu ya puji Tuhan, yang belum tahu ya tahulah gitu ya, supaya kita tidak ingin mati dalam kondisi kita lagi tidak siap untuk menghadap Kristus. Lukas 16 ayat 23 24 kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini belum hari penghakiman. Ini Yesus belum datang menjemput kita. Ini cerita orang kaya dan Lazarus itu mati. Lazarus ada di Firdaus, di pangkuan Bapak Abraham. Nah, tempat orang-orang yang saleh nanti di sana. Yang kedua, orang kaya itu di mana? Hades. Dia ada di Hades. Buktinya apa? Gak enak nggak di sana? Enak nggak di Hades? Jadi orang mati yang tidak dalam Tuhan itu tinggalnya di sini. Ketahuan nggak enaknya apa? Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Gak enak, lebih tidak enak dibandingkan kita di dunia ini. Jadi hati-hati, mendingan mana? Mendingan kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi meskipun di sini tidak enak, tidak nyaman, kita merasa tertekan, kita capek, kita sakit, kita susah, kita sedih, kita kecewa, apapun yang terjadi saat ini masih lebih baik daripada kita tinggal di Hades. Apalagi nanti kalau sudah masanya Tuhan Yesus datang menjemput, malah menjadi, apalagi kalau jadi pengikutnya iblis dan antek-anteknya, waduh, yang seharusnya kita ini tidak diciptakan untuk di sana, jadi ikut deh sama iblis itu, ya. Jadi jangan mau. Ini yang bisa saya bagikan pagi hari ini supaya kita ekstra hati-hati, ya, hati-hati dengan hidup kita. Jangan sembarangan, jangan hidup asal-asalan. Jangan merugikan diri kita sendiri. Mari kita hidup dengan baik, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, maju terus, pantang mundur. Jangan maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Ikut Tuhan Yesus itu paling baik. Sudah, kalau tidak ada pengorbanan Yesus, tidak ada yang namanya keselamatan. Dan di surga nanti ada 2 kriteria orang yang warga biasa yang diperintah, dan ada warga kerajaan, dan kita diproyeksikan untuk menjadi warga kerajaan. Benar ya, luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, dan nanti kita nyanyi ya, Tuhan selalu menolongku, biar memberkati kita semuanya. Mari Pak Gembala, saya serahkan. Shalom. Iya, ini semua terpana pikirannya mungkin kemana-mana ya, mengenai surga. Iya, ya hari ini kita ngintip-ngintip dulu.
Ya, jadi memang hidup di dunia ini kita masa menanti akan kedatangan Tuhan. Setiap manusia pasti kembali kepada Bapa. Ya, jadi biar kita bersiap-siap. Jangan kita dipersiapkan karena di dunia ini tidak ada yang abadi kayak lagu ya. Tidak ada yang enak. Tapi kalaupun kita mengalami masalah ini, masalah itu, jangan lupa ada satu kalimat this too will pass. Jadi kalau ada masalah ini akan berlalu. Ada masalah satu akan berlalu. Ada masalah lagi pasti berlalu. Ada masalah lagi akan berlalu. Jadi kita akan menantikan dunia yang baru, Yerusalem yang baru. Kalau zaman dulu itu akan ada lagu jadul, oh Yerusalem, kota mulia. Tetapi anak-anak muda masih belum lahir ya. Jadi satu lagu yang diciptakan karena berdasarkan Alkitab bahwa kita merindukan Yerusalem yang baru. Kira-kira kita semua di sini merindukan Yerusalem yang baru? Yes, amin. Nggak ada yang merindukan Hades kan? Jangan salah ya. Pas ada di perempatan mau Hades atau Bebas, jangan salah lewat ya. Polisi nggak bilang, tapi kita akan kaget-kaget. Ya. Biar penderitaan kita yang tidak sebanding, penderitaan kita yang tidak sebanding, kita kerjakan dengan takut yang gentar. Karena kalau kita menikmati hadiratnya, kita akan merasakan surga. Ya, bukan hanya, tapi kita fokus kita bukan hanya kita merindukan surga, langit baru, dunia yang baru, bumi baru, tapi biarlah seperti itu doa bahwa ada surga di mana kita tinggal, di rumah kita, di hati kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita. Biarlah itu adakan suasana surga untuk itu, supaya tidak lelah ya, tidak capek. Masalah boleh banyak, tapi kalau ada Yesus semuanya menjadi indah. Saya undang musik ke depan. Tuhan selalu menolong. LCD movie disiapkan, Tuhan selalu menolong. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih, biarlah hati kita tidak kecut, hati kita tidak menjadi sesuatu yang rapuh. Karena penderitaan di dunia tidak ada henti-hentinya ya. Yang namanya penyakit satu silih berganti, yang mau ada cacar monyet, yang ada apa, ini belum lagi ada virus yang baru. Tapi biarlah kita imani, kita yakini bahwa Tuhan kita yang melindungi kita, Tuhan kita yang punya yang rencana yang terbaik. Tuhan yang selalu menolong kita. Tidak ada yang tidak bisa Dia kerjakan. Karena Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita sejak dari kandungan, pasti Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Karena Dia menciptakan kita dengan kasih. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Inilah iman kita satu. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin. Selai rambut tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Saya undang jemaat berbagi berdiri dan nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Keyakinan kita akan memelihara Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. biar dan sehingga menyanyikan pujian ini. Cuma berdoa, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi keluh kesahmu, Kasih Tuhan akan melihat dan menyimpan air matamu dalam kirtannya. Apa yang kau rindukan, apa yang kau butuhkan, sampai kau lakukan. Berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk apapun yang kau minta pada Tuhan, karena Dia sanggup membayar. Mungkin selama ini kesulitan-kesulitan ada di dunia, selama sampai kita menantikan dunia yang baru, tapi yakin Tuhan yang memelihara. Kalau dulu kita Tuhan dia juga kita, umat pilihannya, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kesayangannya. Tuhan selalu menolongku, Katakan dan pujikan dengan iman, Tuhan ini aku. Masa depanku ada di dalam tangan. Keluargaku, pekerjaanku, apapun, layananku kami serahkan. Haleluya, haleluya, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku
supaya kami menantikan dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Keyakinan kami Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Dan selama itu pula aku dan seisi rumahku katakan, Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Kami diingatkan bahwa sambil kita menunggu surga di mana Engkau bertahta Tuhan, tapi kami yakin pemeliharaan-Mu tetap untuk kami. Yang bekerja Engkau yang memberkati, yang sekolah Engkau memberkati, yang kuliah Tuhan memberkati, ibu rumah tangga yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biarlah itu menjadi iman kami dan penghiburan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga sekali Yesus tetap Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Tidak kemana-mana. Kami tetap memandang salib-Mu, kami tetap memandang Engkau Yesus, apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Apa yang dikerjakan Tuhan berhasil. Hikmat, kekuatan, kesehatan turun atas hamba-Mu, di mana pun berada, nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, amin. Ayo saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukuri apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, sampai kekal, Alfa dan Omega. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik dan selalu baik. Terima kasih kami satu kesempatan untuk memuji, kesempatan kami untuk menyembah, kesempatan kami mendengar firman. Itu karena kasih-Mu sehingga kami boleh menikmati hari ini. Tuhan, terima kasih. Kau yang memberkati tim PAW, memberkati setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali, mulai dari yang kecil, yang remaja, pemuda hingga yang dewasa, bahkan yang lanjut usia pun Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau di antara jemaat ada yang kesulitan keuangan, kesulitan apapun, kesulitan kehidupan, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Karena Kau jalan kebenaran dan kehidupan Tuhan. Kau yang membukakan tingkap-tingkap langit, Kau yang memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau baik dan selalu baik Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Surabaya. Meskipun ada ancaman untuk virus
Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang percaya, khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan yang melindungi tutup bungkusan kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami pun tetap Tuhan disiplin, kami tetap dilindungi, kami tetap Tuhan dalam penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan anugerah-Mu selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Anak-anak-Mu yang akan memasuki SMP, SMA, kuliah, bahkan yang bekerja Tuhan, Kau selalu menambah-nambahkan sesuatu yang baru. Anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih, sukacita, penyertaan yang luar biasa dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap jemaat tanpa terkecuali. Dan dengan iman kita katakan amin. Haleluya.